Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 331. Nara, kau istirahat di rumah saja ya. Jangan khawatir, aku akan segera pulang. Sambil tersenyum Reva menghiburnya dan berbicara dengan santai. Dengan tak berdaya Nara mengangguk dan berkata, kalau begitu, Pa, berikan kunci mobilnya kepada Reva. Biar dia pergi sendiri dengan mobil itu saja ke sana. Mata Axel langsung melebar, kau sudah gila ya? Bukannya aku sudah bilang bahwa keluarga kita tidak boleh terlibat dengan masalah ini. Jika dia memakai mobil kita ke sana bukankah itu sama saja artinya bahwa keluarga kita mendukungnya? Kau benar-benar ingin mencelakakan kita sekeluarga ya? Dengan cemas Nara berkata, Pa, sejak kapan mobil itu menjadi mobil keluarga kita? Kau sudah lupa, BMW itu diberikan oleh Austin kepada Reva. Alina mencibir. Hehe, tentu saja kami tidak lupa. Dia menggunakan obat dari perusahaan kita untuk menyembuhkan Putri Austin lalu dia mengambil semua kreditnya untuk dirinya sendiri. Demi mewujudkan kesombongannya dia menggunakan hadiah ratusan juta dolar itu untuk menyelenggarakan pesta makan malam. Dan pada akhirnya hadiah itu menjadi sebuah arloji dan satu unit mobil. Setelah itu masih ingin hadiahnya untuk Rinva sendiri. Jika tidak ada obat dari perusahaan kita, dengan apa dia menyembuhkan Putri Austin? Nara, kau bisa mencari sembarang orang untuk menilai, seharusnya mobil ini milik keluarga kita atau miliknya. Nara sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Kedua orang tuanya benar-benar tidak bisa diajak bicara. Dia benar-benar tak berdaya menghadapi mereka. Reva mengibaskan tangannya dan berkata, Nara, tidak apa-apa. Nanti seseorang akan menjemputku. Kau istirahat yang baik ya, aku akan segera kembali. Dengan tak berdaya Nara mengangguk, kalau begitu hati-hati di jalan ya Reva. Tidak masalah nantinya kau menang ataupun kalah, yang penting kau pulang dengan selamat. Reva mengangguk dan terkekeh, lalu dia bangkit dan pergi. Setelah Axel dan Alina melihatnya pergi dan keduanya langsung mencibir. Tentu saja tidak masalah nantinya menang ataupun kalah. Karena dia sama sekali tidak mungkin bisa menang. Nara kesal dan malas meladeni mereka. Jadi dia menoleh ke sisi yang lain. Dengan serius Alina lanjut berkata, Nara, setelah masalah ini selesai nanti, kurasa Reva juga pasti akan mati. Aku tahu hati kau lembut dan tidak ingin menceraikannya. Tetapi kau masih muda, jalanmu masih panjang. Kau juga harus memikirkan masa depanmu. Papamu dan aku kenal dengan seorang bos yang baik. Dia memiliki aset miliaran dan juga tinggal di Taman Dragon Lake. Putranya adalah siswa terpandai yang lulus dari Universitas Cambridge. Nara tampak gemetar karena marah, Ma, bisa nggak sih jangan membicarakan ini lagi? Aku kasih tahu ya, aku tidak akan pernah bercerai. Alina. Maksud aku bukan memintamu untuk bercerai, tetapi, jika Reva nanti mati, kau juga harus punya rencana ke depannya, kan? Oh, Nara berteriak, kau jangan katakan lagi. Jangan katakan lagi. Alina masih ingin berbicara tetapi dengan cepat Axel menghentikannya, sudahlah, nanti saja baru dibicarakan lagi. Psikologis Nara belum stabil sekarang, jangan terburu-buru. Dengan tak berdaya Alina mengangguk lalu setelah terdiam beberapa saat dia berbisik, mengapa 2 hari ini aku tidak melihat Hiro dan Hana? Dengan marah Axel berkata, untuk apa kau mencari mereka? Waktu itu saja dia hampir membuat Nara mati, kau masih ingin mereka datang mengganggu Nara. Alina langsung memelototinya, bicara apa kau ini? Bagaimanapun Hana itu juga putrimu. Bagaimana bisa kau begitu pilih kasih? Selain itu, Nara adalah direktur perusahaan dan tinggal bersama kita sepanjang hari, sedangkan Hana, dia sudah menikah dan tidak punya apa-apa. Bukankah seharusnya kau lebih mempedulikan Hana? Lalu Axel menghela nafas tanpa daya. Aduh, siapa bilang aku tidak mempedulikannya? Tetapi kau lihat masalah yang dia buat itu.
Alina mengibaskan tangannya dan berkata, sudah, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kau juga jangan marah lagi, ayo telepon Hana dan minta mereka untuk kemari nanti malam. Bab 332. Setelah berjalan keluar dari rumah, Reva menelepon Dr. Tanaka dan menanyakan lokasi Villa Connor kepadanya. Meskipun kali ini dia mewakili kota Carson, tetapi Reva belum siap untuk menonjolkan dirinya sehingga dia tidak ingin terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Tadinya Kenji dan yang lainnya berencana untuk mengantarnya ke sana dengan meriah, tetapi Reva langsung menolaknya. Reva masih memiliki dendam darah yang harus dibalas. Jadi sebelum dia mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam, dia tidak berani mengekspos dirinya terlalu banyak. Jika bukan karena kekacauan yang ditimbulkan oleh masalah kali ini, Reva juga tidak akan ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi ini. Saat Dr. Tanaka menjawab teleponnya, dia segera berkata, "Tuan Lee, kau di mana sekarang? Aku akan meminta seseorang untuk menjemputmu." Reva menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, aku bisa naik taksi sendiri. Aku tidak ingin terlalu banyak orang yang mengetahui masalah kali ini." Dr. Tanaka. "Tuan Lee, aku mengerti maksudmu. Tetapi, Villa Connor itu benar-benar besar sekali tempatnya. Taksi tidak akan bisa masuk ke Villa Manor. Nanti saat kau tiba, kau harus berjalan masuk sendiri dan itu cukup jauh. Aku akan meminta seseorang untuk menjemputmu. Kau bisa langsung masuk sampai ke tempat parkir di Villa Connor, ini juga jadi jauh lebih efisien." Reva berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Setelah menutup teleponnya, Dr. Tanaka merasa senang dan segera menelepon cucunya, Devi Tanaka. Tahun ini Devi berusia 23 tahun. Dia adalah mahasiswi terpandai yang lulus dari Universitas Kedokteran, yang juga merupakan cucu yang paling disayang oleh Dr. Tanaka. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih masuk ke dalam kantor. Dia adalah Devi Tanaka. Meskipun Devi tidak secantik Nara dan Anya, tetapi dia masih terbilang sangat cantik. Dia merupakan kembang kampus ketika di Universitas Kedokteran dulunya. Pemuda tampan dari keluarga kaya yang mengejarnya pun tak terhitung jumlahnya. Tetapi karena Devi berasal dari keluarga yang berlatar belakang baik dan kakeknya juga sangat terkenal di kota Carson, sehingga membuat dia menerapkan standar yang terlalu tinggi. Selama ini hanya beberapa gelintir orang saja di kota Carson yang benar-benar dipedulikan olehnya. "Kakek, mengapa kau begitu terburu-buru meneleponku? Aku masih ada banyak teman di bawah sana." Devi berkata dengan menunjukkan wajah cemberut karena merasa kesal. Dr. Tanaka berkata, "Kau pergi ke jalan Nashville, aku ada teman di sana, kau pergi jemput dia. Sebentar lagi aku akan pergi menjemput para perwakilan provinsi dan masih harus mengurus urusan pertemuan pertukaran medis itu. Kau bantu aku menjemputnya." Devi terkejut, teman seperti apa yang begitu penting? Dr. Tanaka berkata dengan serius, "Sangat penting. Namanya Reva, ini nomor ponselnya. Kau bisa menyimpannya. Nanti ketika kau tiba, jangan lupa untuk menemaninya berkeliling dan mengobrollah dengannya." Alis Devi tampak sedikit berkerut. Ucapan Dr. Tanaka ini jelas-jelas berusaha menjodohkannya dengan Reva. Sehingga secara refleks dia menjadi lebih waspada dan merasa jijik terhadap Reva ini. "Kakek, Reva ini siapa? Masa harus kau yang menjemputnya sendiri? Begitu terhormatkah dia?" "Dr. Tanaka. Dia telah banyak membantuku, jadi dia adalah temanku. Kau tak perlu terlalu khawatir tentang itu, pokoknya kau layani dia dengan baik saja." Setelah selesai berbicara, Dr. Tanaka segera pergi. Dengan ekspresi enggan di wajahnya, Devi turun untuk menyapa teman-temannya yang kaya lalu akan pergi untuk menjemput Reva. Orang terhormat macam apa sehingga mengharuskan putri dari keluarga Tanaka yang menjemputnya sendiri? Siapa yang memiliki kekuasaan sehebat itu di seluruh kota Carson ini? Jangan-jangan salah satu tuan muda dari ke-10 keluarga terpandang itu.
Sekelompok temannya itu tertawa sambil bertanya. Devi langsung cemberut, apanya yang 10 keluarga terpandang. Orang ini bermarga Li dan dia sama sekali bukan anggota keluarga dari ke-10 keluarga terpandang itu. Para anak-anak dari keluarga kaya ini langsung terkejut. Aileen, sahabat Devi tiba-tiba berkata, marga Li. Apakah kalian semua ada yang mengenal orang terhormat yang bermarga Li? Semua orang langsung menggelengkan kepala. Aileen segera tersenyum dan berkata, aku juga tidak mengenal orang terhormat yang bermarga Li. Jangankan di kota Carson, bahkan di seluruh provinsi Yama pun tidak ada orang terhormat yang bermarga Li. Devi, sebenarnya orang seperti apa yang ingin kakekmu perkenalkan itu? Apalagi harus kau sendiri yang menjemputnya. Ini sih jelas-jelas sedang menjodohkan kalian berdua. Jangan-jangan seseorang dari pedesaan yang sudah bertunangan denganmu sejak kalian masih bayi lagi. Kerumunan orang itu langsung tertawa terbahak-bahak. Bab 383. Devi merasa kesal lalu berkata, sudahlah, ini menjengkelkan sekali dan kalian malah menertawakan aku. Aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiran kakekku itu. Bagaimana mungkin karena munculnya seseorang jadi aku yang disuruh menjemputnya? Sebenarnya siapa sih orang itu sampai aku yang harus menjemputnya? Sudahlah, aku tidak bisa mengobrol lagi dengan kalian. Aku harus pergi menjemputnya dulu. Beberapa anak-anak dari keluarga kaya itu segera berkata, Devi, kalau kau pergi, lalu bagaimana dengan kami? Semua teman-temanmu ada di sini tetapi kau malah pergi menjemput seseorang yang tidak kau kenal. Kau tidak solider ini namanya. Dengan tak berdaya Devin berkata, aku juga tak punya pilihan lain, perintah dari kakekku tidak bisa kuabaikan, kan? Jika aku tidak menjemputnya nanti malah aku yang kena diocehi oleh kakekku. Aileen memutar matanya dan sambil tersenyum dia berkata, Devi, kau tidak perlu pergi menjemputnya. Louis dan yang lainnya juga belum tiba. Aku akan meneleponnya dan meminta dia saja yang pergi ke sana untuk menjemputnya. Dengan begitu bereskan masalahnya. Devi tampak sedikit bingung, apa? Apakah pantas seperti ini? Aileen tersenyum dan berkata, mengapa tidak pantas? Yang penting orangnya tiba di sini, kan? Lagi pula kita juga bisa membiarkan Louis dan yang lainnya menginterogasi orang ini dulu. Jika dia benar tidak ada apa-apanya lebih baik kau tidak usah bertemu dengannya. Jangan sampai nantinya kau tertarik kepadanya malah menyebabkan banyak masalah. Apalagi, sebentar lagi Tuan Muda Regatta akan tiba. Memangnya kau tidak ingin bertemu dengan penerus keluarga terpandang di Provinsi Yama itu? Dia adalah pemuda yang paling hebat di Provinsi Yama. Devi, kita semua sangat mendukungmu. Devi tampak ragu-ragu. Dia sebenarnya agak penasaran dengan Dion itu. Menurutnya, sebagian besar pemuda-pemuda yang menjadi penerus para keluarga terpandang itu adalah pesolek dan hanya sedikit dari mereka yang bisa membuatnya terkesan. Dan orang yang bisa menjadi penerus dari ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi itu baru benar-benar bisa dikatakan pemimpin. Pria seperti itu baru layak untuk dilihat olehnya. Setelah berpikir sebentar lalu Devi mengangguk perlahan. Oke, kalau begitu kau teleponlah Louis. Aileen segera tersenyum, ini baru benar. Tenanglah, aku akan menyuruh Louis menginterogasinya dengan detail sekalian juga melihatnya apakah dia cukup tampan. Jika dia tidak tampan dan tidak punya uang, lebih baik suruh dia minggir saja agar tidak mengotori pandangan mata kita. Hahaha. Reva telah menunggu setengah jam lebih dan akhirnya dia melihat sebuah mobil yang menderu ke arahnya. Lalu tampak seorang pria muda yang angkuh turun dari mobil. Dia melihat ke sekeliling dan akhirnya tatapannya jatuh kepada Reva. Hei, apakah kau Reva? Tanya si pemuda itu. Reva bertanya-tanya, ya, kau siapa? Pemuda itu tidak menjawab tetapi hanya melihat Reva dari atas sampai bawah. Dia melihat Reva yang mengenakan barang-barang dari kios kaki lima dan tatapan penghinaan samar-samar terlihat di sudut matanya. Namaku Louis. Nona Devi meminta aku untuk datang menjemputmu. Dengan agak terkejut dan tersadar Reva berkata, oh, terima kasih.
Maaf merepotkan. Louis mendelikkan matanya, merepotkan apa? Aku akan pergi menjemput pacarku sebentar lagi. Pacarku tidak suka ada bau lain di dalam mobil. Jadi kau tidak bisa ikut naik ke dalam mobilku. Ini $100 untukmu, kau naik taksi sendiri saja. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan uang $100 dan melemparkannya ke jalan di depan Reva lalu berbalik dan pergi. Reva mengernyitkan keningnya. Sikap macam apa yang ditunjukkan orang ini? Uang itu dibuang ke lantai, memangnya dia mengemis darinya. Tunggu sebentar. Reva menghentikan Louis dan berkata, meskipun kau tidak dapat membawa aku ke sana, aku tetap ingin berterima kasih atas informasimu. Aku tidak membutuhkan uang ini. Aku punya uang sendiri. Setelah selesai berbicara, Reva berbalik dan pergi. Louis menatapnya dengan bingung dan langsung memaki, orang macam apa dia itu, bisa-bisanya dikasih uang juga tidak mau. Tidak mau ya sudah, aku malah lebih irit. Nanti kalau ditanya oleh Kak Devi, itu juga bukan urusanku.